Hai anak Jakarta, apa kabar nih? Meski masih menjalankan ibadah puasa, bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan ya anak Jakarta. Seperti biasa, @Jakarta kembali hadir untuk menemani anak Jakarta dengan beragam informasi unik, menarik, dan tentunya mengedukasi anak Jakarta semua. Nah, kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk berwisata religi dengan mengunjungi masjid-masjid yang ada di ibu kota. Selain memiliki keunikan tersendiri, tempat ibadah yang akan kita kunjungi ini juga memiliki kisah menarik di balik pembangunannya. Penasaran masjid unik dan megah apa saja yang kali ini akan kita kunjungi? Berikut ulasannya. Anak Jakarta pasti sudah tahu ya, masjid merupakan tempat beribadah untuk umat muslim. Namun, selain tempat untuk menampung jamaah, biasanya sebuah masjid akan memiliki arsitektur yang tidak kalah unik dan megah dari bangunan lainnya. Masjid pertama yang akan kita kunjungi terletak di sekitar kawasan Danau Sunter. Pernahkah anak Jakarta memperhatikan di sudut tepi danau, terdapat sebuah bangunan masjid megah dan menawan di antara pemukiman elit kawasan Sunter. Bentuk bangunannya memang tidak biasa karena menyerupai Taj Mahal di India. Masjid ini bernama Masjid Ramli Musofa. Usut punya usut, masjid yang berdiri di lahan seluas 2000 meter persegi ini dibangun oleh seorang mualaf keturunan Tionghoa asal Aceh bernama Haji Ramli Rasidi. Beliau mulai merantau ke Jakarta pada awal tahun 1970-an. Sejak memeluk agama Islam, beliau selalu bermimpi suatu saat bisa membangun masjid yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Pada tahun 2011, pengusaha asal Aceh ini lalu mendirikan sebuah bangunan yang terinspirasi oleh Taj Mahal, yang mana Taj Mahal sendiri adalah monumen yang dibangun Raja India pada saat itu sebagai wujud cinta terhadap sang istri. Sama halnya dengan masjid yang diresmikan pada 2016 oleh Profesor Nazaruddin Umar ini yang menjadi lambang cinta terhadap Tuhan, Islam, dan keluarga. Adapun nama Ramli Musofa sebagai nama masjid ini adalah gabungan dari nama pemilik beserta anggota keluarganya. Ramli yang berarti Ramli Rasidin dan sang istri Lin Jo Kim, sedangkan Musofa adalah nama ketiga anaknya yaitu Muhammad, Sofian, dan Fabianto. Bangunan dengan ketinggian mencapai 35 meter ini mampu menampung hingga 1000 orang jamaah. Masjid yang memiliki 4 lantai ini terlihat sangat indah dan arsitekturnya yang mirip dengan Taj Mahal. Dinding-dindingnya berwarna putih, berhias ornamen pada dinding dan jendela yang kian menambah kesan megah pada bangunan ini. Ketika memasuki halaman masjid, kita akan disambut oleh grafir di dinding surah Al-Qari'ah, sedangkan di sisi tangga utama memasuki bangunan masjid, kita akan melihat grafir di dinding yang bertuliskan surah Al-Fatihah. Yang unik dari semua grafir dan tulisan kaligrafi Al-Quran ini selalu didampingi oleh bahasa Indonesia dan aksara Mandarin sebagai terjemahan dari ayat Al-Quran. Hal inilah yang menambah keunikan dari masjid ini. Hal unik lainnya yang akan kita temukan di Masjid Ramli Musofa ini adalah tidak adanya pengeras suara untuk mengumandangkan azan. Jika waktu sholat tiba, muazin akan memukul beduk lalu akan naik ke mimbar kecil untuk melantunkan azan dan tentunya tanpa pengeras suara. Berangkat dari pengalaman pribadi Haji Ramli yang merasa kesulitan untuk menjalankan ibadah di masjid ketika sedang sakit, masjid ini dilengkapi dengan 2 buah lift yang bisa digunakan oleh lansia, wanita hamil maupun difabel. Hal yang sama juga bisa dilihat pada bagian toilet yang sengaja disiapkan bagi jamaah yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan demikian, beliau berharap tidak ada lagi halangan bagi siapapun yang ingin menjalankan ibadah di masjid. Dari Masjid Ramli Musofa, kita akan melanjutkan wisata religi ke Masjid Baba Alun Desari.
Terletak di pinggir tol Depok Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, masjid yang berarsitektur oriental ini memang menawarkan sejuta pesona dan menjadi daya tarik baik bagi masyarakat sekitar ataupun pendatang dari luar kota. Tak jauh berbeda dengan Masjid Ramli Musofa, masjid yang diresmikan sejak Agustus 2020 oleh pemerintah kota Jakarta ini juga didirikan oleh seorang mu'alaf keturunan Tionghoa bernama Yusuf Hamka. Pria yang bernama asli Alun Yosef merupakan pengusaha sukses yang memiliki perjalanan hidup yang sangat menginspirasi, termasuk saat dirinya mulai memberanikan diri belajar agama Islam. Sosok anak angkat Buya Hamka ini terkenal dengan sifat kedermawanannya. Tak hanya berniat membangun 1000 masjid di seluruh Indonesia, Baba Alun, panggilan akrabnya, juga telah memiliki aksi sosial dengan mendirikan warung pojok halal, tempat dia berjualan nasi kuning dengan harga Rp3.000 untuk kaum duafa, sedangkan bagi mereka yang tidak mampu diberikan secara cuma-cuma. Aksi ini akhirnya banyak menarik kaum dermawan lain untuk ikut bersedekah dan berbagi. Tak berhenti di situ, mu'alaf yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur ini juga mendirikan masjid bergaya unik yang kental dengan nuansa oriental. Terhitung hingga saat ini, sudah 4 rumah ibadah yang dibangun oleh Yusuf Hamka. Salah satunya adalah Masjid Baba Alun Desari yang terletak di dekat pintu tol Cilandak, Jakarta Selatan. Bangunan kubah dengan warna merah, hijau, dan kuning menjadi ciri khas masjid tersebut. Masjid Baba Alun Desari terdiri dari 3 bangunan, yaitu bangunan utama masjid, gedung serbaguna, dan pojok halal. Masjid yang berdiri di lahan seluas 2.000 meter persegi ini memiliki daya tampung hingga 2.000 orang jamaah dan merupakan akulturasi dari 3 budaya, diantaranya adalah budaya Tionghoa, Arab, dan Betawi. Khusus untuk desain bergaya ala negeri tirai bambu, Yusuf Hamka bahkan sampai mengirimkan arsitek beserta 20 pekerja yang membangun masjid ini ke Xinjiang, Cina. Di sana, mereka mengamati bentuk bangunan asli ornamen Tiongkok yang tercermin pada bagian jendela, pintu, pilar, sampai atap masjid. Untuk budaya Arab atau Islam, dituangkan lewat kubah yang dilengkapi dengan kaligrafi Asmaul Husna pada bagian dalam masjid dan menggunakan aksara Mandarin sebagai terjemahan. Kombinasi kaligrafi dan aksara Mandarin tersebut bertujuan agar mempermudah para mu'alaf khususnya dari keturunan Tionghoa dalam mempelajari Asmaul Husna. Selain itu, masjid ini juga dipercantik dengan sentuhan-sentuhan khas Betawi di beberapa bagian. Menurut sang pemilik, hadirnya Masjid Baba Alun Desari diharapkan dapat menjadi tempat syiar Islam dan juga wisata religi bagi masyarakat khususnya Jakarta Selatan.